beliau adalah kepala dinas. Belum diperkenalan kan? Anda tidak begini, sebelum oh ya, tidak begini. Ini hanya yang saya perkenalkan, yang teman-teman kita yang datang dari luar Sulawesi. Lalu selanjutnya nanti Wanto Kamarudin SH DPM MSc. Beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bukan ini Pak Kabupaten Luwu ya, bukan Sulawesi Selatan. Ini Republik Indonesia. Pernah saya bercerita dengan beliau 1 bulan yang lalu, katanya Pak Irawadi ini adalah kepala dinas yang terlama yang ada di Jayapura. Jadi ini luar biasa. Jadi alumni kita dari Sepenolong itu biar tidak bisa bersaing sampai tahun 2027 Prof. Iya. jadi saya tahu persis ini karena hampir setiap saat saya buka udah tanya beliau. Iya. Jadi itu hanya sekedar penyampaian saya sebelum kita memasuki acara. Dan untuk selanjutnya ada nanti acara tersendiri untuk acara perkenalan untuk masing-masing kita dari alumni SMP Larompong. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya dari Jayapura yang bersama? Bapak Profesor Dr. Aswanto Kamarudin SHMH, beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selamat siang Pak. Yang sama kami hormati Bapak Ibu alumni 1979 SMP Negeri Larompong Kabupaten Luwu. Boleh tepuk tangannya sebentar? Iya, ada 2000 orang yang tepuk tangan ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat Buntu Sapodo Padang Kalua Kota Palopo pada tanggal 16 Juli 2022 dalam acara Temu Kangen dan Silaturahmi Alumni 1979 SMP Negeri Larompong Kabupaten Luwu. Selain yang hadir, pengisi acara juga termasuk yang sudah mendekati tua-tua ya. Iya. MC sama saya perkenalkan, nanti kita akan dihibur oleh Hilda Remi. Nanti bisa endorse sama dia kalau ada acara dan sebagainya. Juga untuk di tempat ini. Sebagai informasi bahwa Desa Wisata Modern Buntu Sampodo ini baru didirikan, baru beroperasi secara resmi pada tanggal 5 Mei 2022. Jadi bisa dibilang kita pertama kali yang menginjak perawannya tempat ini. Tepuk tangan boleh sekali lagi? Iya, bertambah 2022 orang kayaknya tepuk tangan. Dan sebagai sakralnya acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haja Jumriani SPD MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu alumni yang sama berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sepatah kata dari rekan alumni yang mewakili panitia. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syadida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Aswanto, Bapak Irawadi, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mewakili teman-teman panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rangka menghadiri acara reuni yang sudah lama kita rencanakan, yang alhamdulillah terlaksana pada hari ini. Kemudian terkhusus kepada Ibu
dokter atau Ibu Kadis Kesehatan Lu Utara, Ibu Dr. Marhani Katma, saya sangat berterima kasih karena beliaulah yang betul-betul meluangkan waktunya siang dan malam untuk mengurusi hampir seluruh perlengkapan yang ada di tempat ini. Mungkin bisa tepuk tangan sejenak untuk beliau. 43 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu 2 generasi. Mungkin hampir semua kita yang ada di sini sudah punya cucu kecuali saya. Ya. Kita sudah punya anak, punya cucu, berarti 2 generasi, 43 tahun lamanya. Seperti saya dengan Pak Irawadi, begitu tamat SMP tidak pernah ketemu sampai hari ini. 43 tahun. Kalau Pak Swanto alhamdulillah pernah kita sama-sama aktif di IPMIL. Bahkan pernah, kalau saya tidak salah ingat, pernah ketemu di atas kapal ya. Tuh. Kalau Pak Nasir juga kayaknya lama baru ketemu. Pak Tahmil lebih-lebih sama juga yang 43 tahun. Pak Harudin, biasa kami sama-sama di Empang. Pak Andi Anton, pernah ketemu saya ingat di Bentang di ujung, sama-sama cari ikan. Kalau Pak Budiami alhamdulillah biasa ketemu di KP. Pak Andi Cang ya, ini cerita yang bagus. Andi Cang pernah kami komunikasi di lewat Facebook, telepon, tapi tidak saling kenal. Bukan tidak saling kenal, dia tidak mengenal saya. Jadi dia mengaku, dia panggil tante kepada tante saya. Loh, siapa ini? Kulihat Boy Cang, Andi Nursam. Saya bilang, teman saya di SMP ini, saya calling lah dia tidak bisa kenal ingat saya. Nah itulah, makanya kemarin waktu saya bercita-cita atau berangan jadi bupati, saya urungkan niat karena teman saya SMP saya tidak kenal, apalagi yang lain. Ya terpaksa batal jadi calon bupati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita tidak saling ketemu? Seperti Pak Tahmil yang sekian begitu tamat SMP, SMA, kuliah langsung jadi camat, tidak pernah tinggalkan Wasusua atau Tobaku. Sejak camat sampai dari awal sampai sekarang, sampai pensiun ya Pak ya. Berapa periode Pak? 3 periode di tempat yang sama. Camat abadi. Tapi alhamdulillah reuni ini mempersatukan kita kembali untuk merekat kebersamaan setelah terpisah selama 43 tahun. Seperti Ibu Maryam, alhamdulillah begitu aku lihat, oh ini nama Ibu Maryam. Saya ingat beliau, saya dengar ya, karena pernah ibu saya menjadi anak buah bapaknya ya. Jadi Pak almarhum Asis ya pernah dari kepala sekolah ibu saya jadi guru. Nah itu alhamdulillah. Ya. Ya jadi saya kira untuk memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, marilah kita nanti ya mengikuti acara dengan saksama, dan pada tempat kesempatan ini kami atas nama panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi insya Allah di tempat ini kita akan mendapatkan hal-hal yang spesial yang mungkin kita tidak akan dapatkan di tempat lain. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita bisa sukses sampai hari, kalau perlu sampai sore. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof yang kami hormati dan Bapak Ibu yang sama berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Profesor Dr. Aswanto Kamarudin SHMH
yang beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yuhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Tidak ada kata menurut saya yang paling pantas kita ucapkan kecuali syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 43 tahun kita tidak pernah ketemu, hari ini dipertemukan. Kita yakin bahwa sekalipun kita ingin ketemu, kalau Tuhan tidak merestui, maka pertemuan ini tidak akan terjadi. Ternyata ada beberapa kawan kita yang sudah siap untuk ikut bergabung, tapi karena Tuhan belum mengizinkan sehingga terpaksa tertunda pertemuan pada manusia yang menjadi toladan kita. Kita senantiasa mengirimkan salam dan taslim. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang bisa paling tidak disapa nanti di sisi Yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan. Mungkin yang saya ingat waktu SMP itu kita pernah disuruh tanam padi. Ya, ambil kayu bakau. Tapi sebelumnya mari kita, saya kira guru-guru kita banyak yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Ada kepala sekolah kita yang sangat fenomenal, kepala sekolah kita yang paling fenomenal dan sangat santun kepada muridnya, Pak Arifai, sudah mendahului kita. Dan semua guru-guru kita yang sudah mendahului kita kirimkan Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak di sisi. Ya kan, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ingat kepala sekolah, yang paling pertama saya ingat itu Pak Hairudin. Karena Pak Hairudin lah orang yang paling jago berani mendekati anaknya kepala sekolah. Tidak ada yang berani dulu mendekati anaknya kepala sekolah kecuali Pak Hairudin. Walaupun banyak yang mau, banyak yang mau, tapi tidak ada yang punya keberanian kecuali Pak Hairudin. Ada dua modalnya, punya kemauan dan punya keberanian. Dan alhamdulillah beliau menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita tahu putra-putrinya sudah berhasil mengikuti jejak ibunya sebagai seorang dokter. Saya kira itu kebanggaan semua. Dan ya tentu masih kita bayangkan, masih terbayang sekolah kita itu tadinya di dekat lapangan Larompong, itu di SMP Larompong yang dekat lapangan. Di belakangnya lapangan ada pohon-pohon kelapa situ dulu. Saya jalan kaki dari Koba gitu. Ya sebagian teman-teman yang memang punya sepeda ya naik sepeda. Kita kan ada punya sepeda ya punya kaki, jalan kaki lah kita. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Kuasa, sekolah itu dipindahkan ke dekat Komba sana di Paloko namanya dulu ya, Paloko itu. Ya di dekatnya pohon-pohon sagu itu namanya Paloko namanya, perbatasan Desa Komba dan Desa Larompong. Nah, saya yakin bahwa kita semua ada 3 kelas kalau nggak salah kan, 1 kelas betul 3C misalnya, itu masih sering komunikasi. Tetapi yang C dengan B dengan A mungkin agak terputus gitu. Tetapi luar biasa karena sekalipun teman kita itu di A, kita di C, kita masih saling kenal.
Apalagi ya mohon maaf, memang ada kawan-kawan yang ketika di SMP itu populer sekali. Termasuk Andi Anton ini populer sekali waktu SMP. Tapi lebih populer lagi Andi Icang. Andi Icang itu terkenal semua, saya kira bukan hanya di kelasnya dia dikenal, di kelas semua kelas dikenal, bahkan banyak ke adik tingkat dia. Jadi Andi Icang itu menjelajahnya ke adik tingkat. Saya nggak tahu yang didapat adik tingkat atau kakak tingkat. Tansil sama pas. Nah, ini yang Pak Budiman ini paling sabar memang. Saya selalu sama-sama waktu di SMP, tapi tidak banyak bicara dia. Memang lebih banyak diam. Lebih banyak diam, tapi dia jago matematika. Kalau matematika saya nyontoh sama dia. nyontek sama dia kalau matematika. Kalau Pak Tahmil rombongannya Murante, saya kelihatannya dari Murante cuma Pak Tahmil. Ada ya? Oh, ada Pak Fahri, ada. Pak Yunus ada. Pak Ismail, Pak Mukmin juga ada sebenarnya Murante. Di Pangkop sekarang. Terus ada Pak Adas, tapi katanya lebih sudah mendahului kita Pak Adas. Ada beberapa. Tapi di Murante itu banyak yang B, kelas B. Banyak yang B yang Murante itu. Nah, ini luar biasa, 43 tahun baru ketemu. Saya khawatir kalau kita tidak melakukan ini, kita ketemu di jalan, mungkin saya berkeyakinan bahwa tidak semua kita saling kenal kalau cuma wajah. Saya pengalaman pertama kali naik pesawat dari Makassar ke Buah, saya ketemu dengan salah seorang alumni SMP, tapi dia kakak kelas saya. Dia paksa saya. Siapa saya? Dia paksa saya untuk mengenal dia. Siapa saya? Saya bilang mohon maaf, saya lupa. Tidak mesti kamu ingat saya. Oh ternyata kakak kelas. Kalau kakak kelas saya lupa, saya bilang. Tapi dia bilang saya sepupumu. Oh iya sudah sepupu. Sepupu dari KP Pak Bahrudin kalau salah namanya. Pak Bahar ya. Pak Bahrun, ya Pak Bahrun. Pak Bahrun. Kakak Letin kita. Kakak Letin. Di Lalente itu ada teman kita Sulaiman, tapi sudah mendahului kita. Ya. Di KP sebenarnya banyak, ada Saripudin juga di KP itu. Saripudin yang dulu pintar menjahit. Masih ada sekarang. Ya, sayang sekali beliau. Kalau Pak Ali yang Mbak Alimudin itu di lewat KP kampungnya apa? Abang ya, Abang sama yang perempuan itu Mbak Yulia ya. Nah. Tapi ini jujur ini ilmunya Pak Irawadi. Ini ilmunya Pak Kadis itu. Saya itu tidak ngerti dekati perempuan. Karena saya merasa saya tidak pernah masuk dalam hitungan perempuan gitu. Jadi sudahlah kita tahu diri saja. Tapi Pak Irawadi kasih support. Pokoknya harus berani gitu. Nah, jadi kalau ilmu itu, tapi alhamdulillah Pak Irawadi sekarang sudah hijrah. Sudah hijrah beliau. Dulu karena saya selepas SMP, saya satu kelas lagi di SMA. Di SMA 2 kami ada 4 orang waktu itu. Ada Ibu Nona, Ibu Marhani, Wadi sama saya. Kami berempat. Cuma saya satu kelas Wadi di IPS, Ibu Nona sama Ibu Marhani itu IPA. Nah, lalu mereka sama-sama lagi di kedokteran. Kami sama-sama di Fakultas Hukum. Sehingga kalau Irawadi memang ilmunya banyak yang mengalir gitu karena selalu komunikasi. Dan betul Pak Idil, beliau itu kadis yang cukup lama gitu. Bahkan sebelum kadis itu sebenarnya beliau jadi sekretaris dewan ya di DPR Jayapura. Saya tahu karena saya hampir tiap minggu ketika itu ke Jayapura dan mesti jalan sama Pak Irawadi. Cuma Pak Irawadi bilang kalau di sini jangan cari-cari. Kenapa? Tidak cocok dicari di sini, dia bilang kalau Papua. Saya bilang kalau begitu nanti ke Jakarta saya temani cari gitu.
Berikutnya saya kira pasti ada yang kita ingat di antara kawan-kawan kita yang punya pengalaman yang seperti saya ingat Pak Idil itu banyak sekali. Saya sering sekali komunikasi yang aneh-aneh dengan Pak Idil sebenarnya. Karena dari awal memang sudah menggambarkan, oh ini akan jadi kiai ini bapak ini. Nah, kalau Pak Fahrudin sabar, tapi sabar makan di belakang dia. Ya. Sabar makan di belakang. Nah, Ibu Sunda itu dulu waktu di SMP banyak sekali yang mau dekati dia. Nah, Pak Irawadi lah yang kasih dorongan, sudah baju saja berani. Dulu ada sahabat dekatnya Ibu Sunda itu namanya Ibu Mira, yang di Kepek rumahnya dekat jembatan itu, yang suka balap motor. Ya, motor kuning dia. Nah, Ibu Mira itu. Nah, itu selalu jalan sama Ibu Sunda gitu. Ya, kakaknya pembalap motor. Itu. Ibu Sunda itu. Kalau rumahnya beliau dengan sekolah dekat sekali, jadi kalau pagi sekolah jalan, nanti setelah pulang sekolah baru ambil kendaraan untuk mengantar siapa gitu. Antar pulang. Antar pulang. Nah, takut. Tidak pernah terlupakan. Saya dengan Pak Bunyami itu Budiman itu tidak pernah bisa terlupakan. Saya betul-betul selalu jalan sama dia. Dan dia kalau agak pintar di IPS, di kelas saya soal matematika gitu. Banyak saya kira kenangan-kenangan yang kita bisa ingat kembali. Tapi tentu mudah-mudahan semua yang positif yang kita ambil, lalu kita di sisa usia ini mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama menurut saya tentu silaturahim harus kita bangun. Mudah-mudahan ini awal untuk membangun silaturahim, dan tidak hanya di antara kita tetapi saling merekatkan keluarga. Kalau ketemu dengan putrinya Pak Irawadi nggak kenal lagi kita, padahal kita sahabat dengan bapaknya. Kalau putrinya Pak Herudin masih tahu saya. Kalau ketemu masih tahu, oh ini putrinya Pak Herudin ini. Putranya yang dokter. Tapi kalau misalnya putrinya Pak Idil juga ketemu, enggak tahu kita. Padahal mestinya kan ponaan. Nah, ini menurut saya yang mungkin perlu ada suatu kita menyetting satu agenda, satu acara yang tidak hanya kita yang datang tetapi keluarga juga hadir, supaya silaturahim kita tidak terhenti di generasi kita, tapi bisa berlanjut ke generasi-generasi yang akan datang. Kalau Pak Idil mengatakan belum punya cucu, saya juga malah belum punya mantu. Anak saya 2, yang satu sudah dipanggil Yang Maha Kuasa perempuan, yang satu laki-laki, itu juga belum, baru semester 6 kuliah, belum. Saya sudah bilang, ayo kamu kembali kampung cari-cari jodoh di sana deh. Biar nanti kalau pensiun kita kita kembali kampung saja. Nah, tapi itu kan semua sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang saya mau sampaikan, tidak ada yang tidak ada yang lain kecuali mengingat beberapa hal-hal yang terjadi pada kita. Nah, ada yang saya tidak bisa lupa juga, Ibu Juita sama Ibu Asma. Ini Ibu Asma ini dulu tinggal di rumahnya Ibu Nona. Nah, saya khawatir waktu itu ini Pak Hairudin yang mana sebenarnya mau ditembak ini, Ibu Nona atau karena dulu kepala sekolah kita itu Pak Rifai, Pak Raffi Rifai itu banyak membawa orang-orang dari kampungnya beliau lalu disekolahkan dan ikut di rumah beliau, dan itu orang hebat-hebat semua. Ada Ibu Asma, ada Ibu Nahar. Di mana Ibu Nahar? Wah, Ibu Nahar ya. Kita waktu itu, ini Pak Hairudin ini kok mau ambil semua ini Pak Hairudin ini.
ada Ibu Dita juga itu satu kelas semua saya, sehingga memang ingatannya tidak pernah hilang. Yang B, yang A itu memang intensitas komunikasi tidak seintens dengan yang satu kelas, tetapi kita tidak melupakan. Saya masih ingat yang di A, Andi Anton kan A yang di Anton ya. Andi Anton juga ini karena saya tahu pernah cari perempuan di dekat kampung saya gitu. Ada dulu pacarnya orang kampung saya. Ini nggak ada ibu Pak Andi, jadi saya berani ngomong. Kalau ada ibu nggak berani, sorry. Ada ibu. Tapi itu masa lalu Ibu. Itu masa lalu. Itu. Dan yang di dekat itu sepupu saya. Tapi saya kira cuma sahabat gitu. Karena ternyata tapi minta maaf Ibu, itu kira-kira 30 tahun yang lalu Ibu. Sudah. Mungkin juga Andi Anton sudah ada ingat. Saya aja yang ingat gitu. Nah, itu saya kira jalan atau dimanapun kita saling menyapa. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Saya sudah 8 tahun di sana. Insya Allah kalau panjang umur saya masih ada 7 tahun masa jabatan di Mahkamah Konstitusi sebagai hakim. Saya berharap sebenarnya suatu ketika mungkin reuninya tidak di sini, tapi reuninya di mana gitu. Ya, mungkin saya dengan Pak Irawadi 3 tahun yang lalu kalau nggak salah Pak Wadi ya, angkatan kami di Fakultas Hukum UNAS itu angkatan 82 itu kurang lebih 80 orang hadir di Puncak di Bogor. Kita reuni di sana. Kebetulan di sana ada wismanya Mahkamah Konstitusi yang bisa kita gunakan. Nah, lalu 2 tahun yang lalu itu teman-teman SMA 2. Tidak hanya yang satu kelas tapi semua IPS. Itu kurang lebih 100 juga kita kumpul di sana. Saya juga berpikir apa memungkinkan kita suatu ketika teman-teman SMP, karena pasti Pak Idil tahu ini salah satu pintu rezeki itu adalah membangun silaturahim. Mari kita bangun silaturahim. Mudah-mudahan suatu ketika kita dikasih kesempatan kita bisa reuni di tempat yang jauh, yang bisa lebih kita berdoa saja, insya Allah mudah-mudahan ada rezeki kita akan reuni, kalau tidak di Bali misalnya di Bogor atau di mana gitu. Amin. Karena angkatan kami di Fakultas Hukum UNAS itu hampir rutin kita setiap tahun reuni, dan reuni terakhir kami di Batam. Reuni kami terakhir di Batam, mungkin kita nanti bisa reuni di mana gitu. Karena ini jujur Pak Idil, ada kawan saya yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Arif Hidayat, pernah reuni di bawah teman-temannya di Wisma Mahkamah Konstitusi itu reuni SD. Padahal usianya sekarang sudah 67 tahun. Dan masih banyak yang hadir reuni SD. Nah, kalau SD kan lebih lucu lagi, kita saling curi-mencuri pulpen apa. Kalau di SMP kan ya kadang-kadang ada yang nakal disuruh pergi ke sawah, kita sembunyi-sembunyi gitu kan. Kita pernah diajak Pak Bur ya. Pak Bur itu diajak tanam padi di Lindajang gitu. Saya masih ingat betul. Tanam padi di Lindajang gitu. Nah, mudah-mudahan semua guru kita, saya kira kita berada di sini dengan kondisi seperti ini semua, itu tidak lepas dari jasa guru-guru kita. Kita tidak bisa mengabaikan dan tidak bisa menyangkali itu bahwa semua adalah karena jasa-jasa beliau. Nah, saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ada kondisi sekarang ini, mohon maaf tadi karena Pak Idil yang Pak Hairudin yang ngomong. Kondisi sekarang itu hakim itu dilarang berbicara di mana-mana sebenarnya. Hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh berbicara karena takut bicaranya dianggap undang-undang.
Nah, takut apa yang kita pernah sampaikan di tempat lain nanti akan dijadikan dasar oleh orang, oh itu hakimnya pernah ngomong begitu. Jadi saya merasa senang karena baru kali ini lagi mendapat kesempatan untuk agak panjang bicaranya. Kalau di kantor lebih banyak duduk daripada berdiri, makanya perutnya agak. Dan itu kan hasil penelitian memang ternyata 70% penyebab perut gendut itu adalah duduk. Makan itu cuma 0,sekian persen penyebabnya. Nah, jadi kalau kita banyak duduk ya, ini Pak Anton saya kira juga sudah banyak duduk ini. Pak Icang yang masih lebih banyak berdiri gitu ya. Saya kira itu Pak. Ya. Kalau Pak Tamil itu dari subuh berdiri. Karena rumahnya beliau di sana itu di depannya laut. Jadi subuh habis sholat subuh berdiri langsung nyemplung. Kira-kira 4 bulan yang lalu barangkali saya dapat informasi Pak Tahmil ada di Jakarta. Saya betul-betul kabur dari persidangan. Saya cari Pak Tahmil, harus ketemu. Dan saya temukan beliau di satu tempat. Tapi yang kedua dihubungi saya tidak sempat karena saya berada di tempat yang jauh gitu. Saya kira itu semua, mohon maaf yang saya tidak sebut satu persatu, Pak Fahrudin, Pak Nasir. Ini Pak Nasir kepala desa ini. Kepala desa kami di Redo gitu. Saya bilang tadi, Pak Nasir, tunjukkan bahwa Bapak bisa menjadi kepala desa yang baik. Karena sebenarnya posisi itu bukan persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah mampu tidak kita melaksanakan tugas dengan baik di posisi itu. Itu kan cuma kalau tadi Pak Herudin mengatakan hakim MK itu biasa-biasa aja hakim MK sebenarnya. Bahkan saya seringkali gemetarnya jangan-jangan salah putusan saya dan saya masuk neraka. Karena Kiai mengatakan profesi hakim itu mulia. Satu kakinya di surga, satu di neraka. Begitu dia salah sedikit, dia di neraka. Saya sering kali gemetar Pak Herudin, aduh ini, jangan-jangan kita masuk neraka nanti. Padahal tujuan akhir kita sebenarnya dari segala apa yang kita lakukan adalah jannah. Saya kira itu Pak Kiai, nanti saya mau komunikasi dengan Pak Idil supaya kita bisa, ini kita usia sudah tidak fokus lagi kepada soal-soal dunia, tapi lebih fokus kepada soal akhirat. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini bukan karena persoalan dunia, silaturahim ini karena kita persoalan akhirat. Karena merupakan perintah untuk menjaga silaturahim. Saya kira demikian, Ibu Bapak yang saya sangat hormati, saya sangat cintai. Kita berdoa, mudah-mudahan suatu ketika ada pengusaha di sini, ada mantan kepala BPN di sini. Itu kalau tiket ke Bali kecil itu dia. Itu. Kalau tiket ke Bali dia bisa 10 orang itu tidak goyang itu. Nanti modelnya mungkin kita sepakat saja di mana dulu. Nanti kita soal itunya kita memikirkan lagi. Ya. Ada 2 bos dokter di sini. Ada Ibu Patriwati Rifai, ada Ibu Kadis. Nah, ini kalau hakim MK itu tidak ada yang bisa diperintah Pak. Paling yang diperintah yang mendampingi gitu. Tapi kalau Kadis, polpennya tajam sekali itu. Tajam itu polpen itu kalau Kadis itu. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada yang ke Jakarta, mampirlah ke tempat kami. Saya di Jakarta, kantor di Jalan Merdeka Barat nomor 6, sampingnya Istana. Rumah di Kompleks Sekretaris Negara di Kemanggisan Ilir, tidak jauh dari Mall Taman Anggrek. Kalau ke Mall Taman Anggrek bisa jalan-jalan ke rumah. Ya. Dan saya berharap betul-betul ini awal kita silaturahim, kita saling sudah ada nomor masing-masing, kita saling kontak. Misalnya kalau ada yang ke Jakarta kita bisa dikontak yang ada di Jakarta, kita ke Jayapura bisa kontak Pak Irawadi. Kita ke ini Pak Tahmid sebentar lagi jadi anggota dewan. Sekarang lagi berjibaku untuk menjadi calon anggota dewan di PDIP. Ini.
Bentar lagi. Jadi nanti demikian saya kira Pak Budiman, tadi malam saya lewat di GP itu saya langsung ingat Bapak. Ketika sudah mulai tikungan masuk jembatan, wah ini jembatan yang maut ini. Demikian saya kira, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.